tertera di slide yang teman-teman lihat. Nah, sebelum masuk ke sana, izinkan saya menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan program belajar ini, terkait dengan tata tertibnya dan juga budaya program belajar. Selain itu juga global itu apa barangkali, karena di sini kayaknya teman-teman juga ada yang baru join ikut program belajar untuk pertama kalinya, dan juga barangkali ada yang baru pertama kali tahu global itu apa. So aku menjelaskan dulu apa itu global. Jadi pada dasarnya global itu merupakan organisasi non-profit, teman-teman, yang berfokus di isu-isu global. Nah, isu-isu global khususnya yaitu berkaitan dengan sektor pendidikan non-formal dengan menciptakan berbagai program internasional yang menitikberatkan isu-isu global itu tadi. Dan selain itu, organisasi kami, yaitu global ini, memfokuskan diri pada pemberdayaan pemuda dan juga kohesi sosial. Artinya kami juga berfokus pada program perdamaian yang bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan sesama manusia dan juga antar negara. Oke. Nah, jadi itu kurang lebih terkait dengan global. Sekali lagi, dan langsung saja untuk teman-teman sekalian, saya juga menyampaikan budaya dari program belajar global itu sendiri. Yang pertama yaitu inklusi dan step up, step back. Jadi kita mungkin lebih terlatih selalu menyampaikan pendapat di depan umum, akan tetapi kita tidak juga jarang menyadari bahwasannya setiap dari kita ada juga mereka yang pada dasarnya introvert atau pendiam. Sehingga kita harus selalu ingat bahwasannya untuk menyertakan semua orang dalam lingkar diskusi ini. Tidak, oleh karena itu kita perlu mendorong untuk teman-teman yang agar ingin terlihat dalam diskusi ini. Oleh karena itu itulah step up. Dan bila mana kita yang lebih terbuka untuk menyampaikan pendapat, maka kita harus juga memberikan kesempatan kepada orang-orang yang lainnya juga untuk berbicara, dan itu adalah step back-nya. Nah, teman-teman, selain itu yang kedua itu ada bertanya lebih awal dan sesering yang diperlukan. Tidak ada pertanyaan bodoh, semua bisa bebas bertanya apa saja dan kemana saja, agar kita semua dengan pemahaman dan keterampilan yang meningkat. Yang ketiga yaitu setiap orang wajib menjaga privasi dan keamanannya sendiri, sehingga pengambilan foto, video, dan juga audio harus melalui persetujuan pihak yang bersangkutan. Yang keempat, tidak menerima komentar verbal ataupun non-verbal gerak tubuh yang menyatakan mengisyaratkan penghinaan, pelecehan, serta melanggengkan opresi atau penindasan yang terkait dengan gender, identitas, dan juga ekspresi gender, termasuk juga orientasi seksual, karakter tubuh, penampilan fisik termasuk wajah, bentuk, dan ukuran tubuh, ras, suku, agama, dan juga usia. Yang kelima, teman-teman, yaitu diskusi dan memperdebatkan idenya, jadi bukan lebih menyerang personal. Dan yang keenam, itu ada menempatkan setiap orang sebagai sumber pengetahuan. Jadi metode ini diharapkan dapat memantik kemandirian berpikir, menajamkan analisa, menghidupkan kreativitas setiap orang yang terlibat. Dan ketujuh, selalu ingat mengucapkan terima kasih, tolong, dan minta maaf. Itu 3 kata yang luar biasa ya. Jadi terima kasih, tolong, dan minta maaf. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan toleransi untuk dapat menciptakan sikap saling menghargai antara satu dan lainnya. Oke. Selanjutnya sebenarnya perkenalan, tapi sebelum ke sana, teman-teman sekalian, jadi kami dari Global akan merekam dan juga mengambil foto untuk dokumentasi dan keperluan publikasi pada media sosial kami. Sehingga untuk teman-teman yang kiranya kurang setuju untuk pengambilan dokumentasi tersebut dalam hal penayangan dokumentasi pada publikasi sosial media kami, disilahkan untuk menuliskan di kolom komentarnya. Sehingga kami akan menutup atau tidak menampilkan jika ada teman-teman yang keberatan untuk ditayangkan dalam publikasi di media sosial kami. Oke. Jadi kurang lebih itu pengantar awal dari saya, teman-teman semua. Jadi saya rasa juga teman-teman juga udah tidak sabar karena kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Rama Pradana. Apakah sudah hadir? Tadi nampaknya udah hadir sih. Kalau misalkan boleh. Halo Kak Rama. Halo. Kalau saya masuk? Oke, udah hadir. Ya,
Izin Kak, saya kenalkan dulu Kak Rama itu siapa kayak gitu ya ke teman-teman sekalian. Boleh ya Kak ya? Monggo. Oke. Nah, jadi teman-teman, nama lengkapnya itu Kak Gede Rama Pradana Suharma Yuda Putra. Ini cukup panjang banget. Atau juga bisa dipanggil Kak Rama. Jadi Kak Rama sendiri sekarang merupakan CEO dan co-founder dari PT Sarana Digital Solusi Indo. Selain itu, Kak Rama juga bekerja sebagai UI UX designer di PT Alpha Omega Teknologi dan juga merupakan sarjana teknologi informasi dari STIMIK Trimakara yang juga mempunyai beberapa spesialisasi bidang. Di antaranya ada UX UX desain, terus habis itu ada social media content, brand identity, SEO optimizer, dan juga project lead. Oke, kita sambut dulu. Halo Kak Rama. Halo Kak Dimas. Oke. Gimana kabarnya nih? Posisi lagi di mana? Mungkin barangkali bisa di-spill ke teman-teman. Posisi lagi di rumah. Untuk keadaan lagi kurang agak seret nih, agak radang. Jadi kalau nanti suaranya kurang kedengeran mungkin bisa dibantu. Dikasih tahu kalau kurang kedengeran gitu. Kak Dimas gimana kabar? Agak pelan sih Kak, tapi terdengar jelas. Mungkin agak dideketin aja mic-nya kayaknya. Halo. Udah masuk? Ya, sudah. Ya. Nah, ya. Oke, teman-teman sekalian, jadi kali ini kita akan membahas terkait dengan peluang karir sebagai desainer UI UX. Tapi sebelum ke sana juga saya mau menyampaikan nih, secara umum terlebih dahulu bahwasanya UI itu sendiri kalau misalkan teman-teman masih baru, ini adalah merupakan kepanjangan dari user interface dan UX-nya itu merupakan user experience, dan juga meskipun berbeda namanya akan tapi ternyata ini saling berkaitan di antara satu sama lain. Makanya dalam segi pekerjaannya juga kebutuhan untuk UI UX designer ini hampir selalu digabungkan kayak gitu. So selain itu juga kalau misalkan ngomongin peluang karir, tentunya ini menjadi salah satu skill baru juga ya di era digital industry ini. Jadi selebihnya nanti kita dengarkan bersama apa itu peluangnya dan juga bagaimana kiranya menjadi seorang UI UX designer kayak gitu. Jadi sekarang pertama, jadi ini sistemnya talk show ya teman-teman. Nah, sembari saya juga bertanya-tanya kepada Kak Rama, teman-teman juga bisa bertanya langsung di via chat terlebih dahulu untuk meramaikan atau menambah variasi pertanyaan dari saya sendiri. Oke, Kak Rama, yang pertama nih, belajar UI UX itu sulit apa gampang Kak? Sebagai pengantar awal dulu. Relatif, nggak bisa bilang susah, nggak bisa bilang gampang, ya relatif. Karena dulu di awal itu ya nggak sengaja juga sih belajarnya soalnya. Jadi nggak bisa dibilang mudah, tapi kalau dijalanin juga susah gitu. Jadi relatif. Nah, kalau Kak Rama sendiri sebenarnya memulai UI UX itu sendiri dari kapan Kak? Profesionalnya itu dari tahun 2019 akhir sampai 2019. Sekarang. Ya, itu profesionalnya. Kalau belum profesionalnya itu ya dari SMK kelas 2. Kurang lebih berapa tahun itu? 6 tahun mungkin. Wow, udah cukup lama nih berarti. Nah, awalnya itu sendiri lebih belajar ke otodidak atau gimana sih Kak menemukan skill UI UX itu sendiri? Awalnya itu saya tuh belajar sebagai graphics design sebenarnya. Jadi dulu graphics design di kelas 2 SMP, itu saya belajar graphics design lumayan 3 tahun. Terus waktu SMK itu saya masuk ke programming. Nah, itu bagian front end. Jadi front end itu yang bagian coding untuk website, tampilan website dan juga aplikasi gitu. Nah, jadi setelah itu saya lanjut, ternyata pas kuliah saya balik lagi ke UI UX gitu. Jadi awalnya dari graphic design kalau saya. Oke. Berarti pengalaman cukup bervariasi ya, yang
awalnya juga sempat ke desain, terus habis itu juga ke programming, terus balik lagi ke UI UX kayak gitu. Nah, ngomongin tentang UI UX juga Kak. Ya. Kira-kira kalau misalkan skill UI UX itu sendiri, sebenarnya peluangnya apakah sebagai desainer aja atau ada yang lain? Boleh diceritakan mungkin? Kalau peluang karir ya berarti. Kalau peluang karirnya sebenarnya Ya. UI UX itu nggak cuman desain. Jadi lebih ke UX-nya sih, bukan UI-nya ya. Kalau UI kan emang lebih ke desain. UX-nya sendiri tuh ada banyak dia Mas. Dari desain, dari research, dari apa namanya engineer, copywriter gitu. Jadi nggak cuma terpaku ke di desain grafisnya doang, nggak terpaku di UI-nya doang gitu. Kalau UX sih. Oke, berarti peluangnya itu nggak hanya sebagai desainer, tapi ada hal yang lain ya kayak? Ya betul betul. Nggak harus jadi desainer. Iya, oke. Menarik nih. Karena kan kadang-kala bisa jadi teman-teman, kalau untuk teman-teman nih Kak, yang kiranya kurang tahu atau nggak punya passion di dunia desain, secara spesifiknya bisa ngambil di bidang lain atau peluang karir apa nih yang berkaitan dengan UX? Kalau nggak desain itu bisa masuk ke research. Itu yang pertama. Kalau emang suka ngitung-ngitung, analisa data. Nah, jadi UX research itu lebih ke gimana caranya kita tahu kebutuhan user kayak gimana. Kita juga testing tampilan kita itu udah benar atau belum ke user. Dan itu lebih ke analisa, bukan ke desain. Jadi nggak perlu basic design di situ. Kalau nggak, kalau emang lebih senang nulis, jadinya ke copywriter. Jadi gimana kita bikin tulisan yang bisa mengajak user untuk Copywriter. ya untuk membeli sesuatu mungkin atau untuk mendaftar sesuatu. Nah, itu lebih ke UX copywriting. Atau kalau emang dia bisa sebagai coding development, dia bisa juga jadi UX engineer. Jadi secara desain mungkin nggak terlalu, tapi secara pengetahuan implementasi desainnya dia bisa. Jadi dia bisa jadi UX engineer gitu. Jadi nggak harus desain kalau UX design. Kalau UI UX, sorry. Wah, menarik nih. Berarti untuk teman-teman yang mau berkarir di UI UX yang kiranya nggak punya skill desain, berarti juga bisa ya Kak ya? Bisa. Ada researcher, terus habis itu ada juga UX writing mungkin ya sebutannya. Ya. Kalau untuk yang menulisnya kayak gitu. Nah, kalau Kak Rama sendiri lebih ke mana sejauh ini? Kalau saya lebih ke UI design, UI designer. UI UX design. Iya betul. Karena emang basicnya desain grafis. Okay. Oh iya. Nah, lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalkan saya sendiri masih awam banget mengenai UI UX kayak gitu, kiranya langkah pertama apa sih yang harus saya geluti terlebih dahulu? Apakah desain terlebih dahulu atau mungkin hal yang lain kayak gitu? Di awal kita harus cari tahu dulu kita senangnya di mana gitu. Kalau emang ke desain ya bisa jadi UI design. Kalau tadi emang lebih senangnya ke analisa ya jadi researcher. Jadi kalau kita emang nggak bisa desain ya jangan dipaksain jadi UX design juga gitu. Tapi untuk awalnya ya paling nggak kita bisa ngumpulin portofolio dulu di awal. Portofolio tuh kayak ya misalnya hasil karya kita selama kita kuliah atau selama kita magang itu apa gitu. Jadi kalau emang jatuhnya ke UI design ya kita bisa bikin beberapa desain dulu sebelum kita kerja. Kalau emang kita sukanya research ya kita juga bisa melakukan testing ke market. Ini loh, kalau misalnya kita mau testing punyanya Tokopedia atau Bukalapak atau apa gitu, itu bisa jadi sebuah portofolio bagus untuk kita memulai karir kita sebagai UI UX di awal. Itu sih. Oke, menarik nih. Nah, itu tadi variannya banyak banget ya Kak ya, karena bergantung spesifiknya nanti mau jadi lebih ke yang suka data analis atau penelitinya juga atau mungkin desainnya. Nah, kalau misalkan Kak Rama sendiri lebih ke mana nih dulu? Lebih ke desainnya dulu, dan apakah kalau misalkan desain grafis seperti apa sih yang bisa jadi modal untuk portofolio ke UI UX desain kayak gitu? Dulu desain grafis itu lebih ke desain blog di awal.
Jadi sering desain blog, sering ikut kompetisi desain web. Nah dari situ kita baru mulai tahu ternyata kita lebih condongnya ke UI desain ketimbang UI yang lain gitu. Jadi lebih diarahkannya emang dari desain grafis tuh desain blog dulu, baru masuk ke desain website, baru masuk ke desain aplikasi. Seperti itu sih Mas. Oke. Nah, tapi kan ini mungkin teman-teman ada yang berkata, itu kan Kak Rama emang awalnya dari SMK dan mungkin SMK TI bisa jadi kan. Ya. Nah, bagi yang teman-teman yang memang di luar jurusan TI yang awam banget masalah desain ataupun programming atau web design juga, kira-kira bisa memulai nggak? Kalau ditanya bisa, pasti bisa. Karena sekarang nggak ada, apalagi di UI UX ya, itu nggak ada state khusus dia harus jurusan apa. Ya kalau misalnya teman-teman ada yang khusus di jurusan IT atau di jurusan DKV, itu better. Tapi kalau SMA pun sekarang nggak ada memandang khusus kemana gitu. Yang penting portofolionya bagus, bisa bikin sesuatu yang interesting bagi si klien, ya udah di hire. Mungkin jurusan itu lebih ke administrasi nantinya gitu. Cuman ya teman-teman nggak usah terpatok, teman-teman bukan jurusan desain. Saya sendiri pun salah jurusan hitungannya. Jadi saya kan informatika ya, harusnya ngoding gitu. Saya jadinya UI design gitu. Ya keterima juga gitu. Jadi nggak usah khawatir lah kalau kayak begitu. Oke, berarti poinnya di sini ternyata kalau misalkan teman-teman yang mau berkarir di UI UX juga nggak harus kuliah di jurusan teknologi informasi ataupun mungkin sistem informasi kayak atau desain juga, karena itu bisa dipelajari di luar kuliah gitu ya kayak. Ya betul. Itu otodidak bisa kok. Yang penting hasil karyanya dulu. Berarti yang kuncinya di sini awal-awal itu seperti yang saya tangkap tadi, berarti kumpulin portofolio terlebih dahulu gitu kan? Ya, portofolio itu penting banget. Oke, nah ngomongin portofolio nih Kak, dan juga belajarnya. Jadi mungkin kalau misalkan gaya belajarnya bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama base project, sama yang satunya belajar mandiri. Nah, kalau misalkan Kak Rama sendiri lebih prefer yang mana sih? Apakah base project dengan ya mendalami suatu project atau mungkin magang kayak gitu? Akan tapi kayaknya juga magang itu butuh portfolio juga di awal. Atau mungkin di awal-awal kita harus belajar mandiri terlebih dahulu, atau seperti apa Kak? Kalau di awal banget kita belum punya portofolio, mending kita belajar otodidak. Maksudnya ikut-ikut kelas. Banyak kok kelas-kelas bagus sekarang di Coursera atau di Indonesia juga banyak. Itu tuh benar-benar ngelatih kita biar bisa persisten buat bikin portofolio kita gitu. Nah, kalau sudah ada portofolio 1 atau 2, mungkin teman-teman bisa mulai namanya intern. Jadi nggak langsung dicemplungin ke project secara profesional. Kenapa ya? Karena tanggung jawabnya UI UX itu kan kita lintas divisi ya Mas. Maksudnya nggak cuma sama klien doang, tapi kita juga harus sama developer, sama stakeholder. Kalau teman-teman langsung nyemplung ke project yang udah harapannya kan udah pasti bagus ya maksudnya. Teman-teman nanti pasti secara jam terbang sama mental juga pasti akan kena gitu di situ. Jadi better kita mulainya pelan-pelan aja dulu nggak apa-apa, otodidak. Terus kita mulai sama kayak intern. Kalau intern kan kita nggak dituntut harus bisa profesional banget lah. Kita intern tujuannya kan buat belajar, bukan buat digaji atau kerja gitu. Jadi mungkin dari situ sih kalau saran saya. Oke. Nah, kalau berarti tadi langkah awal lebih baiknya kalau benar-benar awal banget belajar otodidak atau mandiri dulu ya kayak. Betul. Nah, ngomongin belajar mandiri, tentunya banyak variasi Kak. Bisa ikut course atau mungkin juga lihat di YouTube kayak gitu. Nah, kira-kira kalau dari Kak Rama ada rekomendasi nggak untuk belajar mandirinya itu gimana? Atau mungkin sumbernya di mana juga? Kalau sumber, kalau teman-teman pengen belajar UX design maksudnya, itu teman-teman cek aja di LinkedIn itu banyak. Salah satunya yang bagus itu Interaction Design Foundation kalau nggak salah, IDF. Kalau teman-teman sebagai researcher, teman-teman bisa belajar di Nielsen Norman Group. Itu bagus banget untuk testing user experience-nya.
Kalau teman-teman pengen belajar kurs secara langsung, teman-teman juga bisa belajar di Coursera. Itu ada Coursera dari Google, Google UX Certificate sekalian. Jadi teman-teman belajarnya lebih terarah kalau di sana. Gitu. Menarik nih, udah di spill langsung ya sumber-sumber belajarnya di mana. Iya, Nah, betul. itu teman-teman, bagi yang nggak menyimak nanti tadi sayang banget sumber-sumbernya di mana. Kalau yang saya simak ya jelas ada di Coursera juga, ada di Google ya tadi kayak. Ya. Ada di Google banyak kayak gitu. Jadi itu variannya. Teman-teman bisa belajar di mana aja. Nah, kalau ngomongin belajar mandiri nih Kak, kadang-kadang juga karena kita nggak ada temen kayak gitu kan, Ya. benar-benar sendiri. Nah, gimana caranya menjaga konsistensinya Kak? Menjaga konsisten biar ini ya, tidak tergoda Nggak lah terus, maksudnya ya, tidak ya, tergoda selesai gitu nggak kan. rebahan terus nih Kak. Iya bener sih. Yang pasti kalau emang takut tergoda rebahan ya khususnya, ya jangan kerja di kamar. Ya. Itu pasti yang pertama. Yang kedua kalau untuk desain, karena saya sebagai UI design ya, biar bisa konsisten paling nggak dikasih target per minggu mungkin kita bikin satu portofolio gitu misalnya. Jadi kita kayak sebagai fake project aja gitu. Kita sebagai klien, kita juga sebagai desainer. Jadi seminggu kita mungkin bisa ngerjain, aku pengen bikin website apa ya sekarang? E-commerce mungkin. Nah ya udah seminggu tuh kita bikin satu portofolio tentang e-commerce. Minggu depan kita bikin tentang apa, minggu depannya lagi tentang apa, gitu sih. Kalau nggak ditarget kayak begitu ya kita nggak akan punya portofolio sama sekali, gitu. Oke, berarti itu tadi lebih ke dari kita untuk kita dan Iya, oleh kita sendiri gitu ya kayak. betul betul betul. Oke, baik. Jadi itu teman-teman tipsnya ya. Sekali lagi kalau misalkan teman-teman juga mungkin agak malas-malasan bisa ditarget tuh. Kira-kira minggu ini mau ngerjain apa, desain web apa. Terus habis itu kalau misalkan udah ngedesain, kira-kira habis itu next minggunya lagi mau belajar desain yang mana lagi gitu. Nah, lanjut nih Kak. Ya. Tadi kan udah ngobrolin tentang project atau portofolionya juga. Nah, kalau misalkan Kak Rama biasanya kalau membuat portofolio itu gimana? Buat portofolio gimana tuh ya maksudnya progresnya ya atau gimana? Iya benar. Prosesnya pertama pasti research. Maksudnya kita cari tahu misalnya tadi kita pengen bikin portofolio untuk e-commerce gitu. Ya kita research dulu e-commerce apa sih yang paling relate sama project kita. Mungkin Tokopedia, mungkin Zalora, Lazada gitu. Nanti dari ketiganya itu kita bisa ngelihat desainnya kayak gimana sih rata-rata stylenya. Stylenya tuh apakah dia suka gradasi atau stylenya lebih suka ke outline kayak gimana. Sama layoutnya, kita pelajarin layoutingnya kayak gimana. Kalau e-commerce tuh layoutnya rata-rata bagi 3 misalnya, ya kita ikutin bagi 3 gitu. Jadi prosesnya dari situ baru kita langsung ke desain. Jadi biasanya lama sih di researchnya sih pasti. Karena kan kita lebih kayak meniru ya maksudnya. Iya. Kayak gitu. Oke, menarik nih. Berarti itu teman-teman ada beberapa opsi kalau misalkan mau prosesnya portofolio gimana aja. Nah, lanjut nih Kak. Kalau ngomongin portofolio otomatis ada toolsnya, ada alatnya kayak gitu. Karena bagi teman-teman yang mengetahui UI UX design, apakah bisa menggunakan tools desain yang pada umumnya atau tidak? Kalau misalkan pada umumnya mungkin kita sebut aja desain yang banyak teman-teman ketahui, satu CorelDRAW, mungkin Adobe Illustrator atau Photoshop atau mungkin Canva bahkan. Apakah menggunakan toolsnya itu bisa atau ada tools lain yang kiranya lebih bagus nih? Kalau CorelDRAW, Photoshop itu kan emang tujuannya lebih ke desain grafis ya. Maksudnya ya bagus, cuman tidak khusus buat UI UX gitu. Dalam arti kebutuhannya pun nggak ke cover untuk UI UX gitu. Better mungkin bisa pakai aplikasi kayak Figma, Adobe XD, ada juga Scratch kalau teman-teman pakai MacBook, ada juga Marvel Apps untuk prototyping gitu. Jadi nggak apa-apa kalau emang biasanya pakai Adobe Photoshop atau CorelDRAW, cuman mungkin bisa diikutin
aplikasi-aplikasi khusus untuk UI UX itu. Karena di beberapa kantor pun ya mereka udah mengkhususkan, misalnya divisi UI UX mereka cuman khusus pakai Figma atau Adobe XD gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa mengikuti juga ke sana. Oke, langsung di-spill tadi ya aplikasinya dan toolsnya. Jadi toolsnya kalau misalkan saya tangkap dua ya yang paling jelas ya. Ya. Jadi bisa menggunakan Figma ataupun Adobe XD karena itu kayaknya juga yang paling populer di antara tools UI UX design yang lain. Nah, kalau dari dua itu sendiri, Kak Rama lebih rekomendasi mana nih? Waduh. Kalau saya cenderung ke Figma. Mungkin biasanya menggunakan mana? Saya ke Figma. Figma. Kenapa tuh? Ya. Figma karena dari sisi desainer dia lebih ringan, support community-nya juga lumayan besar. Jadi Figma community itu kayak kita saling share desain kita secara gratis ke teman-teman yang lain. Jadi referensi kita juga nambah di situ. Secara plugin juga lebih lengkap Figma. Sama integrasi ke teman-teman developer lebih gampang pakai Figma sih ketimbang Adobe XD. Oke. Itu ya. Berarti lebih banyak mungkin karena Figma bisa kolaborasi secara online juga ya, Kak? Ya, betul bisa juga kayak begitu. Kalau Adobe XD belum. Adobe XD bisa, cuman agak keterbatasannya dia tuh adalah di desktop. Adobe XD itu versi desktop, jadi bukan versi browser kayak Figma. Jadi kalau mau buka itu ya lumayan habis storage-nya juga di kita gitu. Jadi kalau misalkan dari berbayarnya Kak, biayanya apakah sama aja atau Adobe XD berbayar? Adobe XD juga berbayar, Figma juga berbayar. Cuman kalau lebih murah jatuhnya ke XD sih sebenarnya. Kalau Figma tuh lebih agak mahal dia. Kalau Figma lebih agak mahal? Ya, ketimbang XD ya. Ya, ketimbang XD lebih mahal. Tapi keduanya itu bisa digunakan secara gratis juga ya kayak? Bisa. Secara gratis bisa. Mungkin terbatas di fitur kolaborasinya aja sih. Kalau kolaborasi itu harus bayar soalnya. Karena kan teman-teman yang baru belajar nih pasti cari nih peluangnya yang kiranya gratis itu yang mana kayak gitu kan Kak? Iya, saya juga pakai Figma yang gratis. Kalau misalkan yang udah profesional ataupun yang emang khusus kerja dan perusahaannya menganggarkan hal kayak gitu. Betul. Oke, jadi sepengalamannya Kak Rama tadi kalau misalkan saya tangkap itu lebih banyak menggunakan toolsnya yang Figma ya? Ya, Figma. Oke. Ini teman-teman kalau misalkan tadi nyimak juga, jadi langsung aja bisa dicek beberapa jawaban dari Kak Rama juga udah ada di spill di kolom komentar, ada sumber belajarnya dari mana, terus habis itu toolsnya juga dari mana. Oke, sebelum saya lanjut kayaknya juga nanti barangkali teman-teman ada yang bertanya kayak gini yang kaitannya dengan yang sedang kita bahas, pastinya bisa kita bahas kayak gitu. Tapi nampaknya pertanyaannya Gilang nanti di belakang dulu deh, dan juga untuk pertanyaannya Ali ini karena berkaitan Kak. Iya. Izin bertanya, kalau budget terbatas lebih bagus pakai yang mana toolsnya Kak? Yang XD sama Figma gratis sih, tentu saja. Yang XD sama Figma gratis? Iya, jadi XD sama Figma itu tetap ada gratisnya kok. Jadi kalau berbayar tuh ketika kita pakai fitur kolaborasi, itu aja sebenarnya. Jadi dia tetap gratis, ada gratisnya kok, santai aja. Oke, udah terjawab ya teman-teman. Jadi Ali juga udah terjawab, semoga sekali lagi yang gratis itu Figma juga, dan Adobe XD juga ada gratisnya, akan tapi lebih ke fitur kolaborasinya aja mungkin. Oke, terus next tadi ada pertanyaan juga dari Adi Gilang yang berkaitan, menurut pendapat kakak UI UX apakah bisa digantikan oleh AI nantinya? Gimana nih? Pertanyaan pertama itu dulu. Apakah UI UX bisa digantikan oleh AI? Secara efisiensi mungkin bisa, tapi secara pekerjaan nggak mungkin 100% digantikan AI, karena kita tetap perlu
apa namanya, human touch-nya lah. Maksudnya kan salah satu nilai UX itu adalah empati kan, empati ke Ya, user, empati ke tim, ke ya. stakeholder. AI itu nggak mungkin bisa empatik ya, dia kan mesin gitu, dia nggak punya nurani lah kasarnya kita bilang. Dia nggak punya feeling ya. Nggak bisa baper, nggak bisa Nggak bisa kecewa gitu. baper. Iya, jadi tetap Oke. tetap perlu sentuhan orang gitu. Oke. Tapi secara efisiensi desainnya, ya bisa. Tapi secara efektivitasnya mungkin nggak bisa. Tetap ada orang di belakangnya pasti. Gitu. Mantap banget nih. Ingat teman-teman, robot itu nggak bisa baper. Oke. Jadi berbanggalah kita sebagai manusia yang bisa baper karena nggak tergantikan oleh robot. Betul. Oke. Next nih. Terus habis itu selanjutnya ada, dan kakak, apakah UX akan menjamin user akan setia menggunakan produk kita nantinya? Karena UX. ada risetnya itu tadi. Kira-kira apakah menjamin, Kak? Itu kan sebenarnya balik lagi ke banyak hal ya. Apalagi kalau kita ngomongin soal bisnis maksudnya. Itu kan kita mungkin bisa ngasih fitur terbaik buat user gitu. Cuman kalau dari sisi bisnis, misalnya kalau kita bilang Gojek sama Grab, itu masing-masing sudah punya loyalisnya sendiri-sendiri. Apakah UX-nya Grab itu jelek? Mungkin enggak gitu. Tapi orang pakai Gojek karena ya dia nyari voucher, dia nyari diskon kayak gitu-gitu. Apakah Gojek juga jelek? UX-nya enggak juga gitu. Balik lagi ke fiturnya tuh banyak kok gitu. Maksudnya komponennya tuh nggak cuma UX untuk bisa bikin user itu loyal sama kita gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, untuk menguji kesetiaan user itu kurang lebih juga seperti teman-teman menguji kesetiaan pasangannya teman-teman. Kiranya kalau misalkan ada godaan lain, entah itu berupa voucher itu tadi atau kupon kayak gitu, itu bisa jadi salah satu faktor penggoda kayak gitu, Betul. agar itu usernya itu bisa beralih dan lebih setia ke produk kita. Jadi memang UX itu berpengaruh ya Kak ya. Betul. Akan tapi nggak semuanya pengaruhnya itu hanya di UX-nya aja. Betul. Oke. Mantep banget. Nggak terasa ini udah 30 menitan. Oke, tapi masih kita next teman-teman. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kita, karena kita sistemnya talk show, jadi kita seperti ngobrol santai dan juga seperti diskusi panel mungkin barangkali ya. Yeah. Jadi teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan boleh ditulis di kolom chat. Oke. Next. Kunci dari desain kalau misalkan biar tambah lebih menarik itu apa sih Kak? Kunci untuk desain yang lebih menarik. Ya. Kalau kita ngomongin UX design, jadi kan banyak orang yang salah kaprah juga ya. UI itu adalah UX gitu, atau sebaliknya. Padahal sebenarnya UI itu ya bagian dari UX gitu. Jadi UX itu seperti namanya user experience. Jadi segala hal yang menunjang pengalaman user itu sendiri gitu. Salah satu halnya ya UI, interface, visualisasi, estetika gitulah. Nah, kalau bilangnya desain itu harus menarik, kalau desain itu pasti menarik kok gitu, karena dia secara visual pasti menarik. Sama kayak kita ngelihat cowok tuh pasti ganteng, cewek tuh pasti cantik gitu kan. Cuman apa sih yang bikin dia menarik ya? Misalnya kalau cowok dia tuh baik, dia ramah gitu, dia loyal gitu misalnya. Sama kayak desain. Desain tuh mungkin menarik, tapi dia efisien apa enggak, efektif apa enggak gitu. Misalnya ketika kita ngeliat desainnya kok bagus banget, tapi dia nggak bisa membantu tujuan si user gitu. Nah itu berarti desainnya nggak menarik gitu. Jadi lebih ke tujuannya harus dapat dulu, baru visualnya harus bagus juga gitu. Bukan visual itu nggak penting ya. Maksudnya tujuannya kita harus dapat dulu gitu. Itu yang bikin desain itu menarik menurut saya gitu. Nah, jadi itu kembali lagi relatif ya untuk mencari daya tariknya itu, kriterianya itu apa aja. Tapi menarik tadi Kak, nampaknya juga belum kita bahas nih. Lebih jelas lagi dong Kak, membedakan antara UX sama UI-nya itu sendiri apa? Karena mungkin bisa jadi dari teman-teman juga masih belum paham nih fundamentalnya itu, pembeda utamanya, atau mungkin bisa berikan contoh deh Kak, mana yang bagian UI, mana bagian UX? Kalau UI-nya udah pasti segala hal yang tampil di layar itu UI. Maksudnya segala hal yang kita lihat kayak banner, kayak
navigation, terus icon kayak gitu-gitu, semua tuh UI. UX itu nggak cuma UI masalahnya. Jadi kayak tadi saya bilang, mau desainnya bagus, tapi dia mungkin secara step by step-nya nggak bener, secara user flow-nya hancur, tetap aja bakal UX-nya jelek gitu. Karena beberapa nilai UX itu selain estetika, ada juga namanya learnability. Learnability itu apa gitu? Learnability itu mudah nggak dipelajarin nih aplikasinya. Misalnya kita buka Tokopedia gitu. Ketika kita buka Tokopedia pertama kali, benar nggak dia itu benar-benar kayak e-commerce gitu. Kalau enggak kan kita pasti langsung pergi kan, cabut ke website yang lain gitu. Nah, selain UI, ada juga yang lain tuh misalnya dari sisi performance app-nya, page load, cepat apa enggak ini websitenya di load gitu. Kalau kita desainnya bagus tapi berat banget kan orang juga ogah nungguin gitu. Dari sisi yang lain juga mungkin efektif nggak informasi yang ditampilkan, kayak gitu sih. Jadi UI itu adalah bagian dari UX, tapi dua hal yang berbeda gitu. Oke, mantap. UI itu pasti bagian dari UX, dan UX itu nggak hanya cuma tentang UI, kayak gitu ya Betul, kayak. betul. Oke, mantap. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, mungkin boleh dong diceritakan kira-kira pengalaman sulitnya Kak Rama selama jadi UI UX designer, terutama di dunia kerjanya, apa nih? Banyak sih ini kayaknya habis 1 hari sih kalau bahas. Jadi ya yang paling ini aja lah, paling menyakitkan aja gitu. Ya. Yang paling menyakitkan itu adalah susah mengkomunikasikan desain ke teman-teman developer. Itu yang paling menyakitkan. Maksudnya kita sebagaimana orang, kita kan pasti punya batasan ya. Developer pun juga batasan, kita juga punya batasan. Kadang kita pengen desain kita tuh yang paling bagus di antara website-website yang lain. Tapi teman-teman developer, mereka kayak terbentur dengan skillnya mereka gitu. Jadi kayak, wah nggak bisa nih bro bikin kayak gini nih, ribet atau apa gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya desain kita kayak telur setengah mateng aja gitu. Nggak perfect gitu jadinya. Dan ujung-ujungnya dimalahin siapa? Ya UI UX-nya, bukan developernya gitu. Nah itu biar teman-teman tahu, nggak enaknya jadi UI UX tuh kayak begitu teman-teman. Jadi tolong hargai UI UX, jangan kasih rating yang jelek di Play Store kalau ketemu desain yang jelek. Itu kadang Wah, bukan salah desainernya, kadang mungkin di tag-nya yang salah gitu. Itu biasanya kayak gitu sih Kak. oke, menarik nih Kak. Berarti apa yang teman-teman UI UX designer desain itu belum tentu juga di approve sama teman-teman developer kayak gitu ya. Betul. Belum lagi Karena kalau kita menyesuaikan nanti, dari skill kompetensi dari developernya itu sendiri. ya betul. Belum lagi kalau kita ada urusan sama stakeholder, maksudnya ke bos-bos gitu. Jadi kan tadi saya sempat bilang, salah satu nilai UX itu adalah empati kan. Kita tuh harus empati ke tiga kelompok, kalau saya bilang. Ke user, itu udah pasti, karena kita user experience. Kedua ke tim, developer tadi itu. Yang ketiga ke stakeholder, ke bos. Nah, masalahnya tiga kelompok ini kadang beda-beda nih maunya gitu. Si user mintanya pengen isi fitur live chat gitu. Si developer nggak bisa bikin live chat. Sedangkan si stakeholder ngerasa mending langsung ke WA aja ketimbang isi live chat gitu. Nah itu yang bikin kita kadang dilema gitu. Kita mau ngikutin kata bos, apa kata user. Kalau kita ngikutin kata user, bosnya nanti gaji dipotong gitu kan misalnya. Kalau ngikutin kata bos, usernya nggak seneng, dikasih rating jelek, kita juga yang kena gitu. Kalau kita nggak ngikutin developer, kita dimusuhin satu kantor. Oke, cukup dilema juga ya. Ya, sangat dilematis gitu jadi UI UX itu. Mungkin itu jarang dikasih tahu sama orang gitu maksudnya. Itu kalau di belakang layar kayak gitu. Iya. Karena kayaknya juga ketiga orang itu tadi stakeholdernya itu berbeda pendekatan ya kayak. Betul. Kalau misalkan teman-teman desain karena ada risetnya berarti pendekatannya ke user. Ya, kita tuh kalau desain ada yang namanya user center design. Jadi emang sebuah desain solusinya tuh yang berfokus ke user. Jadi kita nggak pernah Oke. dengerin bos kasarnya gitu. Karena bos ya pasti pengennya aplikasinya dia perfect, apa aja ada
gitu. Sedangkan user tuh nggak selalu perlu apapun yang dibilang sama bos kita gitu. Iya, benar. Jadi ya itu agak dilematis sih. Oke, menarik. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti pengalamannya Kak Rama sendiri sebagai UI UX designer, apakah juga pernah sebagai UX riset juga atau hanya desain aja Kak sejauh ini? Skripsi terakhir sih UX research sih. Jadi lebih ke research usability testing namanya. Tes kebergunaan. Ini desainnya udah sesuai belum? Ini dari sisi usernya achieve nggak goals yang kita kasih kayak gitu-gitu sih. Sempet tapi udah nggak pernah lagi sekarang. Oke, menarik Kak. Nah, tadi lebih ke riset. Boleh dong Kak diceritakan kalau misalkan kerja sebagai UI UX designer sehari-harinya, realnya itu seperti apa? Apakah ngedesain di depan Figma terus menerus atau ada kegiatan lainnya juga keseharian nih? Lebih sering research sih kalau kita sekarang. Maksudnya research tren, kita harus tahu trennya kompetitor kayak gimana gitu. Sama kalau kayak sekarang kita kan di kantor adalah satu bank nasional yang masuk gitu. Nah itu kita harus research dulu kompetitor bank ini kayak gimana sih tampilannya, dengan demografi user yang sama kayak gimana sih stylenya gitu. Jadi emang lebih seringan kita istilahnya di luar Figma sih, tapi tetap depan laptop gitu. Secara sehari-hari sih seringan kayak gitu. Iya. Oke. Berarti ngintip aplikasi lain juga lah ya. Betul. Jadi kayak bikin rekening baru di bank lain kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu oh ini user flow-nya kayak gini nih. Dia cacatnya di sini kita tahu gitu. Jadi itu yang kita bakal propose ke ini stakeholder nanti. Kayak gitu. Iya. Menarik nih. Ternyata nggak cuma berhenti di desain juga, akan tapi juga riset juga ya Kak ya. Ya, berarti betul. kalau misalkan seperti itu bisa dikatakan apakah seorang UI UX designer itu harus bisa full stack juga Kak? Artinya harus bisa riset, harus bisa desain, harus bisa nulisnya juga, copywritingnya itu? Oh, nggak harus sih. Jadi lebih ke Tidak harus ya? research ini bukan UX research ya maksudnya ya. Research ke desainnya maksudnya. Misalnya kompetitor bank ini apa aja gitu. Iya. Jadi fitur-fitur apa sih yang biasanya ada di bank-bank lain yang kompetitornya klien kita gitu. Jadi lebih ke riset basic kayak gitu. Bukan yang UX research benar-benar UX research ya. Jadi lebih ke paling enggak kita ada rasa kepo lah sama desain-desain orang gitu. Kenapa sih Gojek desainnya kayak begini gitu? Oh ternyata kenapa bannernya taruh di sini tuh alasannya begini gitu. Ya lebih ke pengen tahu aja sebenarnya. Gitu. Nggak harus bisa research kok. Ya, mantap. Nah, sebelum ke pertanyaannya Chris, aku ada satu lagi pertanyaan Kak. Tadi kan mungkin lebih ke halangan dan juga kesulitan ya yang dihadapi selama bekerja sebagai UI UX designer di dunia kerja. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan dulu kesenangannya. Enaknya jadi UI UX designer itu apa? Kesenangannya ya. Yang pertama gaji, of course itu udah pasti. Yang kedua ya rasa ini sih ketika desain kita dibikin aplikasi, terus aplikasi itu membantu banyak orang, apalagi kalau dapat rating yang lumayan bagus gitu. Ya itu sangat puas lah istilahnya kita ngedesain. Itu aja sih paling. Oke. Nah, jadi yang jelas pasti mengenai fee-nya, terus habis itu pengalamannya, ataupun juga termasuk kayak ngejailin developer Kak, karena desainnya agak disulitin. Nggak berani karena rawan dimusuhin satu kantor sih, jangan. Jadi nggak usah, nggak boleh. Oke. Ya, next ini kita ke pertanyaannya dari Chris Budianto. Nah, untuk peluang UI UX freelancer bagaimana kira-kira Bang? Jadi mungkin lebih ke
kalau UI UX sebagai seorang freelance, apakah peluangnya ada atau tidak? Terus habis itu kalau misalkan Bang Rama sendiri, apakah ada keinginan untuk menjadi freelance aja nih daripada kontrak kerja sebagai karyawan UI UX designer? Silakan. Kalau peluangnya sebagai UI UX freelance itu besar banget sih, masih besar banget. Kita pun di kantor sering kok kalau lagi kelabakan cari freelancer juga gitu. Karena emang demand-nya lagi gede banget UI UX gitu. Mau yang onsite, mau yang freelance juga sama gitu. Jadi kalau ditanya apakah pengen jadi freelancer, mungkin saat ini enggak dulu gitu, karena lebih lebih seneng kayak begini maksudnya. Dan saya juga bukan tipikal orang yang bisa istilahnya cepat kolaborasi dengan banyak kelompok gitu loh. Misalnya kan kalau freelance kan kita harus nyesuaiin lagi sama si timnya mereka Tiap gitu. klien ya. Betul. Dan tiap klien Belum. pasti Iya. iya beda-beda juga kan orangnya gitu. Gitu sih. Oke, berarti itu juga yang menjadi pertimbangan ya kayaknya untuk teman-teman yang ingin freelance. Apalagi kalau misalkan ada klien yang minta revisi sepuasnya kayak gitu. Iya, revisi sepuasnya nggak apa-apa. Yang penting saya tuh pernah revisi jam 9 malam, besok pagi harus disetor gitu. Jadi ya Waduh. ya gitulah teman-teman. Asalkan imbang ya kayak atau balance ya. Itu udah nggak balance sih. Udah jam nggak balance. jam 9 malam revisi, jam 7 pagi udah diminta, itu kan sudah tidak tidur kita hitungannya. Tapi ya kita senang sih jalaninnya. Iya. Oke, sekali lagi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mungkin barangkali atau mungkin ada yang mau on mic untuk bertanya secara langsung. Boleh silahkan. Ini masih ada waktu sekitar 13 menit lagi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian? Ini jarang-jarang loh kalau misalkan teman-teman belajar mengenai UI UX langsung secara gratis lagi. Oke deh, saya lanjut beberapa pertanyaan dulu kalau gitu. Nah, Kak Rama, kalau misalkan belajar sendiri UI UX, terus habis itu gimana ya, membangun portofolio itu tadi, kalau untuk mungkin teman-teman yang freelance, ada saran nggak Kak? Maksudnya nyari freelance-nya itu kemana kayak gitu? Nyari kliennya. Kalau freelance, saranku sih langsung ke website luar ya, kayak Fiverr atau freelancer.com gitu. Karena secara rate freelance di luar tuh lebih menjanjikan lah maksudnya. Jadi nggak sekecil rate yang di Indonesia gitu. Tapi kalau teman-teman emang maunya di Indonesia, aku sih sarannya di beberapa tempat kayak 1000 Lancer, Projects.co ID, sama apa sih kemarin Fastwalk kalau nggak salah namanya. Itu sih bisa di situ. Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk project luar bisa ke Fiverr, Upwork juga ya. Fiverr freelancer.com itu yang kalau di luar. Fiverr freelancer.com. Kalau di dalam negeri itu ada Projects.co ID, 1000 Lancer sama Fastwalk namanya. Nah, next nih Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Alexa. Izin bertanya Kak, boleh dijelaskan lebih Kak terkait dengan UI UX analis? Karena belum begitu paham mengenai UI UX analis, apa perbedaannya dan juga apa bedanya dengan UI UX research? Sebenarnya tuh mungkin penamaan dari kantor aja yang beda-beda ya. Karena itu biasanya emang kantor sih yang iseng bikin nama-nama begitu gitu. Biar mungkin terdengar unik aja gitu. Tapi aslinya sama kok, UX analyze atau UX research sama. Jadi secara ilmu juga sama kok, nggak beda-beda jauh. Cuman penamaannya doang dari sisi perusahaan yang biasanya beda-beda gitu. Oke, bergantung penamaan aja dan juga ini ya penerjemahan job desk-nya berarti setiap perusahaan karena beda. Betul, karena kebutuhannya beda-beda. Oke, saya rasa semoga udah terjawab untuk
untuk Kak Alexa. Next, ada Kak Dixon William. Kak mau nanya, kalau ada UX yang susah dibuat atau nggak bagus secara sistem gimana? Kalau ada UX yang susah dibuat atau nggak bagus secara sistem itu mungkin maksudnya ke apa ya? Ini mungkin bisa jadi karena permintaannya dari user itu susah untuk dibuat. Ya. Nah, secara sistemnya itu susah untuk dibuat, kira-kira gimana tuh Kak? Kayak gitu. Ya kita sebagai UX design juga harusnya mikirin step paling best practice lah istilahnya, paling pendek yang paling bisa kita implement gitu. Misalnya kalau di tempat lain itu stepnya bisa 7 step, kita bisa aja pakai maksimal 4 step. Tapi 4 step itu benar-benar selesai gitu. Nggak gantung, maksudnya nggak bias gitu. Jadi biasanya sih kalau bikin sistem yang terlalu over, maksudnya sistem yang udah kayak pabrik atau apa gitu, kita harus cari tahu dulu core-nya itu dari mana gitu. Kalau core-nya emang udah jelas, baru kita bikin best practice-nya itu step-nya berapa sih ketimbang yang udah ada gitu. Itu sih. Jangan sampai kita juga justru memperibet step-nya itu gitu. UX-nya jadi jelek gitu. Oke, jadi yang dipertimbangkan nggak hanya permintaan dari user aja ya, akan Betul. tapi juga dari internal tim kita kira-kira mampu apa enggak kayak gitu ya kayak. Iya. Oke, menarik. Next, wih, udah mulai rame nih. Mau ditutup rame teman-teman deh. Apakah UI UX game sama dengan aplikasi lain pada umumnya? Tergantung gamenya juga sih. Kalau gamenya horor biasanya beda banget UX sama UX aplikasi atau UX website. Biasanya kan agak-agak kalau game rata-rata kan stylenya kalau nggak komik ya horor, thriller gitu kan. Mungkin dibilang sama nggak mirip sih. Tapi secara pengerjaan sama kok. Oke, jadi itu ya jawabannya Mas Hermanto, kurang lebih sama juga. Akan tapi mungkin lebih ke kontennya ya. Dan juga mungkin lebih ke risetnya juga ke kompetitor yang lain dan sejenis gitu ya kayak. Iya, betul. Oke, next. Kak, ada nggak kursus untuk belajar UI UX atau website yang bisa digunakan untuk pemula seperti saya yang bahkan dasarnya saja tidak ada kayak gitu? Atau mungkin diajarin dong kayak. Ya mungkin diajarin dong, nanti ada kelasnya sih. Nanti ya. Di UI di Rumah Penaran juga belum ada ya teman-teman. Wah, itu bisa tuh. Oke. Tapi kalau di mana kira-kira Kak? Kalau misalkan mau belajar kursus kayak gini? yang tadi sudah aku bilang sih, kalau Seperti emang yang mau tadi disampaikan ya. ya kalau mau belajar desain bisa langsung ke Coursera. Itu kan tadi ada Google Garage ya, Google Certificate UX itu. Iya. Itu bagus banget karena emang diarahin dari basic banget. Dari cara tahu UX-nya itu apa, terus metodologi desainnya gimana gitu. Kalau benar-benar kosong ya maksudnya belum ada basic sama sekali. Kalau yang di Indonesia mungkin bisa belajar ke Build with Angga namanya, BWA. Itu juga lumayan bagus. Nah, itu ya teman-teman. Next, kita ke izin bertanya Kak, hasil desain yang bagaimana bisa dikatakan sukses setelah produknya live di production? Apakah ada perhitungan tertentu atau bagaimana? Hasil desain yang bisa dikatakan sukses itu ketika kita ngelempar, jadi bukan sampai ke live ya. Productionnya itu masih ada staging biasanya kan. Staging itu proses sebelum publish, entah itu dia publish ke website, entah itu publish ke Play Store gitu. Jadi sebelum publish biasanya kita sama klien diskusi dulu, di review sama klien. Kalau sudah benar-benar aman, nggak ada revisi lagi, baru kita publish ke tadi Play Store, App Store atau ke website. Kategori bisa dibilang sukses itu ya tergantung dari si klien ya. Misalnya klien perlu aplikasi ini buat apa sih? Kalau e-commerce dia mungkin lebih condongnya ke sales gitu. Ya dari tingkat ininya, pembelanjaannya itu, tingkat konversi salesnya itu banyak apa enggak. Itu juga salah satu pertimbangan. Kalau dia emang cuman sekedar aplikasi company profile ya mungkin dari tingkat seberapa banyak page view-nya nanti dari si landing page-nya itu gitu. Jadi lumayan banyak parameter yang bisa kita pertimbangkan kalau kita bilang desain kita tuh udah sukses apa belum gitu. Oke, luar biasa lengkap banget nih jawabannya. Terus next, ini pertanyaan terakhir Kak dari Adi Gilang.
izin bertanya lagi, bagaimana cara kita menilai UI UX dari sebuah aplikasi baik atau buruk? Kalau kita ngelihat UX itu nggak cuma dari UI. Ya, kalau kita kasih studi kasus, mungkin kalian ada yang nasabah Bank BCA di sini gitu. BCA ya, bukan Blue ya. Kalau BCA itu interface-nya old school sekali gitu. Secara user interface-nya jelek kita bilang. Tapi secara UX-nya apakah dia bagus? Bagus. Karena dia menyesuaikan sama usernya dia. Usernya dia yang rata-rata 40 ke atas. Jadi emang lebih sukanya tampilan yang button gede, tulisan besar, kayak gitu-gitu. Step by step-nya pendek. Nah, itu kategori UX yang bagus itu adalah ketika UX desainnya itu efisien dan bisa kepake sama si user. Jadi bukan dari sisi interface yang bagus ya, gitu. Menarik nih, berarti kuncinya adalah disesuaikan dengan usernya siapa ya, Kak ya? Ya, betul. Kalau kita usernya anak muda, nggak mungkin kita bikin websitenya kayak punya BCA gitu. Itu Ya. nggak mungkin sekali gitu. Itu juga sebaliknya. Oke, mantap sekali. Sebelum saya tutup nih Kak, mungkin 1 menit aja atau 30 detik penyampaian closing statement dari Kak Rama untuk teman-teman semua yang ingin belajar dan memulai UI UX design sebagai karir di dunia kerja. Silahkan Kak. Apa ya? Kalau mau belajar UI UX itu nggak harus desain bagus, itu pertama. Kalian harus tahu ini pain point user nih apa sih sebenarnya. Dia tuh kendalanya di mana sebenarnya. Terus kita juga harus cari tahu kompetitor tuh kayak gimana sih stylingnya gitu. Karena kalau kita bilang desain itu relatif gitu. Desain tuh bisa ada yang bilang bagus, bisa ada yang bilang jelek. Tapi yang jelas desain itu bisa berguna apa enggak ketika kita bisa ngasih informasi yang jelas di desain tersebut gitu. Jadi mulai aja dulu kayak slogannya Tokopedia gitu. Oke, Mungkin itu. mantap. Jadi jalanin aja dulu. Iya, jalanin aja dulu gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu aja teman-teman sekalian untuk program belajar hari ini, itu terkait dengan peluang karir UI UX designer. Tapi sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join sampai hari ini. Sangat kami apresiasi dari E-Global, luar biasa pesertanya cukup banyak juga dan pertanyaannya menarik-menarik. Dan tidak lupa juga terima kasih teman-teman Ajarin Dong, khususnya dengan Kak Rama Pradana yang udah menyampaikan materi yang luar biasa, pengalamannya luar biasa. Semoga nanti juga barangkali teman-teman yang mau kolaborasi atau mau bertanya ke Kak Rama boleh ya Kak ya? Monggo, silahkan. Kalau nanyanya kemana Kak? Nanya ke Instagram boleh, 6d.rama, itu boleh. Oke, itu teman-teman. Nah, made.rama. 6d, 6. Nande.rama. Nih, saya tulisan aja deh, biar gampang. Oke, boleh ditulis di komentar. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Dan teman-teman sebelum saya tutup, jadi E-Global melalui program belajar ini sudah menyampaikan berbagai materi dan puluhan jam, ratusan jam untuk mengedukasi teman-teman yang ada di Indonesia pada khususnya melalui program belajar, sehingga untuk teman-teman yang barangkali mau nge-support kami melalui program belajar bisa bisa join di Buy a Coffee Project, linknya ada di kolom komentar nanti kayak gitu. Nah nanti akan di copy sama teman-teman sekalian. Jadi itu saja dari kami, dan juga untuk teman-teman nanti yang menginginkan sertifikat bisa DM atau hubungi langsung, yaitu Amel dari admin E-Global di WhatsApp Group dengan format sertifikat, nama lengkap, dan alamat email. Sekali lagi itu saja teman-teman sekalian. Mungkin barangkali foto bersama dulu ya. Oke, bisa dihidupkan kameranya semuanya? Silakan teman-teman. Yuk. Ya. Saya hitungan ketiga ya. Waduh, ternyata ada David Gadgetin ya. Luar biasa. Oke teman-teman,
Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Thank you teman-teman semua. Selamat sore. Sampai jumpa lain waktu. Thank you teman-teman semua. Bye. Thank you Kak. Terima kasih Kak Rama. Makasih Kak Dimas. Saya izin cabut ya. Bye-bye.